Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, sungai berliku, dan hutan rindang, tinggallah seekor kucing belang bernama Miko. Miko bukan kucing biasa. Ia cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan suka merenung. Sejak kecil, ia punya mimpi yang aneh bagi seekor kucing. Ia ingin terbang. Setiap pagi, Miko duduk di jendela rumah pemiliknya, yaitu Nenek Sari. Dari sana, ia memandangi langit biru, tempat burung-burung terbang bebas. Ada burung pipit yang melesat cepat, bangau yang melayang anggun, bahkan burung elang yang menukik tajam. Miko akan duduk diam, ekornya melambai pelan, dan matanya mengikuti mereka. Kenapa mereka bisa terbang dan aku tidak? Gumamnya. Aku juga ingin tahu seperti apa rasanya menyentuh awan, melihat matahari dari atas, dan mengintip dunia dari langit. Suatu hari, Miko memutuskan untuk mencoba terbang. Ia naik ke atas rumah Nek Sari, berjalan hati-hati di genteng yang hangat. Lalu, hop, ia melompat setinggi-tingginya, berharap akan ada udara yang menahannya. Tapi kenyataannya tidak seindah mimpinya. Ia meluncur jatuh ke bawah dan mendarat dengan bunyi kedebuk di tumpukan jerami di halaman. Untung saja tidak luka, hanya bulunya penuh dengan rumput kering. Meskipun Miko mengalami kegagalan, tapi ia tidak menyerah. Miko mulai mengumpulkan daun pisang besar. Ia mengikatnya ke tubuhnya dengan tali rapia yang ia ambil dari dapur. Ia berdiri di atas pagar kayu, mengepak-ngepakkan sayapnya. Lihat aku bisa terbang, serunya. Tapi begitu ia melompat, daun-daun itu sobek tertiup angin, dan tubuh Miko melayang turun lurus ke kolam ikan. Cipratan air itu menyiprat kemana-mana, dan ikan-ikan kabur. Miko basah kuyup dan menghela napas, tapi di matanya masih ada semangat. Melihat Miko yang terus mencoba terbang, seekor tupai kecil bernama Tiko mendekatinya. Ia tinggal di pohon besar di pinggir hutan. Ia terkenal karena kecerdasannya dan hobi membuat alat-alat dari barang bekas. Aku lihat kau mencoba terbang, Miko. Aku bisa membantumu, kata Tiko dengan senyum ramah. Benarkah? Tapi bagaimana caranya? Tanya Miko penuh harap. Tiko berpikir sejenak, lalu matanya berbinar dan ia berkata, kita akan buat balon udara kecil. Selama seminggu penuh, Miko dan Tiko bekerja keras. Mereka mengumpulkan kantong plastik, kain bekas, dan bambu kecil. Tiko merakit kerangka balon, sementara Miko menjahit kainnya dengan cakarnya yang lihai. Mereka membuat keranjang kecil dari anyaman bambu, cukup kuat menampung seekor kucing untuk mengangkat balon. Tiko menggunakan api kecil dari lampu minyak yang diletakkan aman di bawah balon, dikendalikan dengan sistem pengaman yang sederhana. Di tengah padang rumput, mereka mencoba balon itu untuk pertama kalinya. Semua hewan desa berkumpul. Kelinci, kambing, ayam, bahkan anjing tua bernama Buru datang melihatnya. Miko masuk ke dalam keranjang. Tiko mengatur api dan pelan-pelan balon itu mulai naik ke udara. Miko mulai terbang ke udara. Meow! Teriak Miko dengan campuran ketakutan dan kegembiraan. Angin meniup bulu-bulunya. Ia bisa melihat sawah membentang seperti permadani hijau.
sungai berkilau seperti pita perak, dan desa kecilnya yang mungil dari atas. "Ini luar biasa," bisiknya. Burung-burung terbang mendekatinya, penasaran melihat kucing yang melayang. Mereka berkicau dan menyambut Miko. Seekor burung pipit berseru, "Selamat datang! Selamat datang ke langit, Miko!" Saat matahari mulai terbenam dan langit berubah jingga, Tiko menarik tali untuk menurunkan balon. Balon perlahan kembali ke bumi. Miko melompat turun dengan mata bersinar. Semua hewan-hewan bersorak. Mereka berhasil terbang dan Miko sangat senang. Setelah melihat semua itu, bahwa Niko sudah mencapai cita-citanya untuk bisa terbang, Nek Sari datang sambil membawa handuk. "Nak, kamu benar-benar kucing paling luar biasa yang pernah ku tahu," katanya sambil mengeringkan bulu Miko. Miko sangat bahagia. Dia bisa mencapai cita-citanya. Tiap sore, Miko masih duduk di jendela, tapi kini ia memandangi langit dengan senyum puas. Ia tahu, walau ia tak punya sayap, ia pernah menyentuh langit. Sejak hari itu, Miko dikenal sebagai kucing yang berani bermimpi dan mewujudkannya. Ia menginspirasi hewan lain di desa untuk mencoba hal baru, bahkan yang terlihat mustahil. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah tak ada yang mustahil jika kita punya mimpi, keberanian untuk mencoba, dan sahabat yang mendukung. Bahkan seekor kucing pun bisa terbang asal ia tak pernah menyerah. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.